Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Pradana dari Teknik Elektro Offering A dan Perkenalkan, nama saya Aldi Rahmatan dari Teknik Elektro Offering A, kami dari tim 02 mempunyai judul dari penelitiannya ya. yaitu analisis efisiensi aquaponik berbasis automatic feeder bertenaga panel surya menggunakan metode analisis regresi linier. Di sini saya akan teman saya Mas Aldi akan memaparkan fenomenanya. Fenomena adalah fenomena iklim. Kepala Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Kartika Karnawati menyebut pertanian merupakan sektor yang mengalami dampak paling serius akibat perubahan iklim. Ia mengatakan perubahan pola curah hujan dan kenaikan suhu udara menyebabkan produksi pertanian menurun secara signifikan. Kejadian iklim ekstrim, perubahan berupa banjir dan kekeringan menyebabkan tanaman yang mengalami gagal panen atau busuk semakin luas. Hal ini menyebabkan ketahanan pangan atau akan terancam dan banyaknya alih fungsi lahan. Tujuan kita di sini adalah menganalisis faktor yang mempengaruhi sistem aquaponik, yaitu dengan mengidentifikasi hubungan antara variabel kualitas air serta intensitas energi surya dan faktor lingkungan terhadap pertumbuhan tanamannya itu sendiri dan ikan yang berada dalam aquaponik. Nah, ini dengan alat ini semacam meningkatkan ketahanan sistem uh, energi surya. Nah, dalam ini kita menggunakan deret waktu untuk menganalisa pola produksi energi surya sehingga sistem dapat bekerja secara konsisten dan meskipun dalam kondisi yang bervariasi. Masalah yang masalah yang kita hadapi ada dua, yaitu variabel kualitas air dan kinerja sistem energi surya. Yang pertama adalah variabel kualitas air. Keresahannya adalah kualitas air dalam sistem aquaponik dapat bervariasi akibat fluktuasi suhu, pH air, dan kadar nutrisi. Solusinya adalah menggunakan analisis statistika deskriptif regresi. Analisis regresi linier adalah analisis yang kita pakai ya, untuk memberikan wawasan yang berharga tentang hubungan antara variabel dalam sistem aquaponik dan bagaimana kita dapat mengelola kualitas air dengan lebih baik untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan produktivitas ikan. Dengan penerapan regresi linear berganda, kita dapat membuat keputusan yang lebih berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sistem aquaponik. Nah, dan kedua adalah kinerja sistem energi surya yang akan dijelaskan oleh Arya. Yang seperti kita tahu bahwasannya Indonesia adalah negara top tropis yang dimana matahari itu bersinar lebih lama dibandingkan negara lainnya. Ada sekitar 200 hari lah kira-kira matahari bersinar. Nah, keresahannya ialah efisiensi panel surya yang bervariasi berdasarkan faktor cuaca dan sudut penempatan. Jika efisiensi itunya berkurang ya, pasokan energi yang ada itu akan tidak efisien atau akan terganggu. Maka dari itu solusi yang saya dan Mas Aldi tawarkan ialah menggunakan alat statistik yaitu deret waktu sama analisis populasi yang dimana yang dimana apa yang dimana menggunakan analisis deret itu atau time series analisis ya dan statistik untuk menganalisis kinerja sistem energi surya yang yang sangat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi pola tren yang terjadi dalam data energi surya dari waktu ke waktu. Nah, dan untuk sistem energi surya seperti panel surya itu memiliki kinerja yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor cuaca. Misalnya intensitas cahaya, matahari, suhu, dan banyak lagi. Nah, kalau analisis deret waktu memungkinkan kita itu untuk memodelkan fluktuasi kinerja ini dan membuat prediksi yang lebih baik untuk masa depan. Nah,
Kalau teman-teman ingin eh, memperdalam apa itu analisis daerah waktu. Kalau analisis daerah waktu itu alat metode statistik yang digunakan untuk menganalisis urutan data untuk mengumpulkan interval waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Dalam konteks kinerja sistem surya, data yang dianalisa adalah produksi energi harian dalam kWh meter dan suhu harian yang di lokasi panel surya, serta intensitas cahaya matahari sendiri. Dan juga ada kelembapan cuaca lainnya. Nah, untuk cara kerja analisis dari waktu ada beberapa tahapan. Yang pertama, pengumpulan data. Pertama, kumpul data kinerja energi surya sepanjang waktu. Data ini bisa berupa jumlah energi yang dihasilkan dalam kWh meter ya. Nah, pengumpulan intensitas cahaya matahari, suhu, dan faktor lainnya mempengaruhi kinerja sistem surya. Nah, sistem surya ini biasanya dikumpulkan setiap hari atau jam, dan selanjutnya adalah visualisasi data itu sendiri. Sebelum melakukan analisis, kita analisis data dari waktu biasanya digambarkan dalam bentuk grafik dulu ya, digambarkan dalam bentuk grafik untuk melihat tren itu sendiri. Nah, tren itu fluktuasi musiman atau pola tertentu. Ya, ini membantu dalam memahami pola yang mungkin ada seperti fluktuasi kinerja akibat cuaca buruk atau penurunan efisiensi. Dan yang ketiga ya deposition atau pemecahan tren. Salah satu langkah tren dalam analisis dari waktu adalah dekomposisi, yaitu untuk memecah dan menjaga tren komposisi utama. Ya, tren-tren pola jangka panjang misalnya peningkatan kinerja energi surya disebabkan oleh peningkatan efisiensi surya. Ya, bisa seasonal, musiman, atau kresidal sisa atau fluktuasi yang dapat dijelaskan oleh tren atau musiman. Setelah itu pemodelan. Setelah memodelkan, mengidentifikasi komponen data, kita menggunakan model statistik yaitu ARIMA atau di kepanjangannya itu Auto Regressive Interesting Moving Average atau bisa juga SARIMA, Session ARIMA. Sering digunakan untuk meramalkan kinerja energi surya di masa depan dengan berdasarkan data historis. Nah, produksi energi yang untuk produksi energi di masa depan berdasarkan pola yang sudah ada. Nah, fluktuasi dalam output energi surya pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat cuaca itu buruk ya. Misalnya contoh-contoh yang digunakan untuk deret waktu, misalnya ARIMA atau yang tadi ya Auto Regressive Interest Moving Average. Tadi udah SARIMA, misalnya adalah untuk sorry maaf agak kecepatan. ARIMA adalah yang sangat umum digunakan untuk data deret waktu. Misalnya berdasarkan pola apa yang dalam data historis dengan menggunakan tiga komponen yaitu auto regressive, integrate, sama moving average. Yang kedua SARIMA, Session, dan ARIMA. Model SARIMA adalah perluasan dari itu ARIMA sendiri. Misalnya mengkomodasi komponen musiman data dalam deret waktu. Ya, ini sangat berguna ya untuk kinerja energi surya. Menunjukkan pola musiman, misalnya lebih banyak energi yang dihasilkan serta musim panas lebih sedikit atau maksudnya energi yang dihasilkan pada musim panas serta lebih sedikit pada musim dingin. Nah, setelah itu exponential smoothing atau penyusunan eksponensial. Model penyusunan eksponensial dapat digunakan untuk membuat prediksi yang lebih halus. Nah, langkah-langkah itu biasanya kita persiapkan data. Pastikan data yang dipilih memiliki urutan terstruktur dan urutan yang benar. Yang kedua, pemeriksaan sensasional. Uji stasioner data untuk memastikan bahwa statistik utama seperti rata-rata, varian, dan tidak berubah seiring waktu itu. Yaitu permodelan atau estimasi. Gunakan model ARIMA, SARIMA, atau metode yang lainnya untuk mengidentifikasi dalam hubungan dalam data dan membuat prediksi kinerja yang lainnya. Setelah evaluasi model, nah dan setelah evaluasi model kita manfaat analisis dari waktu untuk sistem energi surya sendiri, yang dimana produksi energi dapat menggunakan analisis dari waktu dan produksi energi juga berdasarkan historis yang penting untuk merencanakan penggunaan energi. Setelah itu yang kedua pola musiman. Dan kita dapat mengidentifikasi fluktuasi musiman seperti penurunan produksi energi di musim hujan atau di malam hari. Setelah itu optimal sistem energi surya.
Nah, itu dikumpulkan berdasarkan apa data-data hasil sendiri dan bisa menyesuaikan pengaturan sistem surya. Setelah itu yang keempat adalah deteksi anomali atau kerusakan. Nah, daripada kerusakan analisis deret, waktu juga membantu mendeteksi apa itu anomali atau penurunan mendadak. Anomali itu seperti ada data yang keliru atau salah. Dan sekian dari itu, kesimpulannya adalah penggunaan data analisis dalam kinerja surya memungkinkan kita untuk memodelkan dan memprediksi produksi energi surya dari data historis. Ini tidak hanya memberikan wawasan tentang trennya, tetapi juga membantu kita untuk mengidentifikasi pola dalam musiman serta merencanakan merencanakan strategi yang optimal dengan menggunakan model ARIMA atau SARIMA. Sekian dari penjelasan dari kelompok tim 2, saya Arya Pradana dan rekan saya. Saya Azki Rahmatan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.